ya di akhirat. Sekarang yang ketiga contohnya, waladhi yutlabu, dan sesuatu yutlabu yang dicari dia alladhi li dzatihi, bagi zatnya alladhi wa li ghairihi, dan bagi selainnya alladhi, itu pasalamatul badan, seperti kesehatan badan. Fa inna salamata rijli, bacanya rijli, tar rojuli lagi. Karena sesungguhnya sehat kaki entar rojul sehatnya seorang laki-laki lagi. Pasalamatu rijli, maka sehat kaki, kesehatan kaki. Masalah contohnya itu matlubatun, dicari, min haitsu innaha, dari arah-arah bahwasanya keselamatan kaki itu menjadi salamatul badani, menjadi keselamatan badan. Coba nih, kaki sakit, badan lain ngerentek nggak Pak? Oh, padahal yang sakit kaki, kenapa semua badan pada sakit? Apalagi sakit gigi. Kenapa gigi yang sakit, kita yang panas dingin? Maka keselamatan kaki itu, zatnya kaki itu adalah dicari untuk keselamatan semua tubuh badan. Nah, ini alami dari rasa nyeri. Wa matlubatun, dan dicari sehat kaki itu lil masyi biha, agar orang bisa berjalan biha dengan kaki. Wa tawassuli, dan dengan kaki itu dicari, wa tawassuli, dengan kaki itu kita bisa sampai, wa tawassuli, dan sampai ilal ma'aribu, kepada maksud wal hajati, dan kebutuhan. Gara-gara kakinya sehat dia jalan, dagang. Coba kakinya nggak sehat, bisa jalan nggak Pak? Bisa dagang nggak? Gara-gara dagang dia bisa jadi punya duit. Gitu. Makanya kaki kudu dijaga. Gitu. Bisa jualan. Gara-gara sehatnya kaki. Coba kakinya bengkak nih. Gara-gara kaki bisa ngelangkah ke masjid kemari. Kebahagiaan akhirat. Coba kakinya bengkak, nggak bisa orang langkah. Malah yang ada apa? Di rumah ngerintih, aduh, panas dingin kakinya. Nah tuh gara-gara sehat kaki, maka selamat badan, dapat pergi ke masjid, dapat jualan, gara-gara kaki tuh sehat. Coba kakinya enggak. Jadi kesehatan kaki itu dicari buat sehatnya semua badan, dan bisa tawasul, bisa sampai ke masjid, ke musola, menghadiri majelis taklim. Jarang orang yang kakinya sakit masih ada di majelis taklim Pak. Dia duduk itu mah yang doyan banget. Yang setengah doyan mah jangankan sakit kaki, kagak sakit apa-apa juga malas kemarinya. Itu. Oh selesai tuh. Jadi ketiga ya yang dicari itu. Maka kalau kita pengen dicari orang, maka perhatikan tiga hal itu. Bisa kita dicari karena selainnya, bukan orangnya. Tadi tuh keutamaannya macam-macam. Ada yang mau nyari orangnya. Gitu. Ada juga karena dua-duanya. Yang paling hebat tuh karena dua-duanya Pak. Karena dua-duanya tuh udah paling tinggi orang. Bukan karena cuma ilmunya, tapi karena orangnya. Ya orangnya, ya ilmunya, macam-macam. Tapi itu jarang. Burung perkutut kalau gede nggak ada yang nyari Pak. Namanya bukan perkutut, elang namanya. Suaranya nggak bakalan nyari. Itu jarang yang begitu tuh. Dicari barangnya, dicari khususiyatnya. Jarang orang. Burung itu bisa buat lebaran, tapi didengar juga suaranya enak, jarang yang begitu. Makanya anugerah Allah kalau kita diberikan ya badan kita dicari orang, kemudian apa yang melekat dicari orang, itu namanya fadilah. Maka kemudian Imam Ghazali menjelaskan wa bihadzal i'tibari,
Dan dengan ini iktibar, penjelasan, idza nadarta, jika engkau memandang ilal ilmi, kepada al ilmu, pada pengetahuan, maka ra'aita, engkau melihat hu akan ilmu, ladidan, ladid, apa ladid itu? Enak, kesenangan, fi nafsihi, pada dirinya ilmu. Kalau kita ngerti fadilah begitu, keutamaan itu begitu, Imam Ghazali ngegiring kepada tentang ilmu. Coba perhatikan ilmu. Kenapa kita dari kecil harus belajar? Cuma ada catatan, Pak, ini buat anak-anak kita. Kalau anak kita kadang-kadang nggak mau belajar, itu bukan nggak mau belajar. Kalau menurut para survei, kemampuannya tidak mampu untuk merengkuh itu, sehingga dia merasa beban. Perhatikan kalau anak-anak yang sering bolos, anak kita seneng nggak mau sekolah, kalau bapak pengen tahu, tes dah IQ-nya, itu biasanya di bawah rata-rata. Yang dipaksain, Pak, kasihan, didedetin juga kagak, orang ininya segini, apanya namanya, mangkoknya segini, pengen masuk lebih dari segini, nggak kuat dia, Pak. Nah, kalau kita punya anak-anak begitu itu jangan diporsir belajar, tapi keahlian. Karena keahlian mah skill, bukan kemampuan otak, tapi kemampuan tubuh kita, motorik. Jadi kalau kita punya anak kadang-kadang susah belajar itu kalau nggak ini supaya kita tenang, coba tes IQ-nya. Kalau kurang jangan dipaksain, Pak, tapi suruh belajar yang kemampuan, skill, bengkel, ngikut Mas Jumari itu, ngaduk-ngaduk semen. Kan ngaduk semen nggak pakai otak kali ya? Aduh, ngaduk semen masa pakai otak, pakai tenaga. Tapi kalau udah jadi merancang, jangan, dia nggak punya kemampuan begitu. Tapi yang penting dia bisa memenuhi kebutuhannya untuk dirinya, gitu. Jadi kalau kita punya anak yang rada-rada kurang tuh, jangan didiemin juga, tapi harus diarahkan, tapi kepada skill, kemampuan minimal untuk dia hidup sendiri. Jangan juga suruh sekolah terus, tahuan orang dia kagak kuat, sekolah mulu, kagak naik mulu, sampai 5 tahun, 5 tahun sekolah, 5 tahun ya kagak naik. Jangan dipaksain terus, dia stres. Suruh mondok, lagi mondok teh ya, bukan makin bener ya, makin sedeng, orang berat ya. Makanya saya sering ingetin sama bapak-bapak kalau pengen mondokin anak tuh tes IQ dulu, 100 ke atas pondoki, 100 ke bawah masukin bengkel, ikut Mas Jumari itu, bawa semen dia. Jangan disuruh orang mondok, stres dia, Pak. Kagak bakalan ada yang ketangkep, karena kenapa nggak mampu otak. Gitu. Kalau udah begitu kabur dari pesantren, kagak betah dia. Sekolah bolos mulu, karena nggak mampu kan otak. Tapi pasti dia punya kelebihan, kan Allah pasti memberikan kelebihan orang. Cuma kita kadang-kadang nggak tahu. Karena ukuran kita nih kadang-kadang salah, bapak nih, ukuran orang pinter itu asal jago ngitung, ya kan? Dong matematikanya gede, pinter nih anak. Belum tentu, Pak, bukan ukuran, tapi ukuran orang banyak tuh begitu. Asal bisa ngitung, pinter. Dong matematikanya 9 terus, ini pinter nih anak. Padahal belum tentu. Dan kepintaran itu juga tidak menjamin orang sukses. Banyak syarat-syaratnya. Kita balik lagi. Maka kalau engkau memandang itu bahwa ilmu itu ladidan fi nafsihi, di dalam zat ilmu itu ladidan, menyenangkan. Maka kalau orang itu ilmu harus menyenangkan, dia senang dulu belajar. Kalau nggak senang jangan dipaksain. Fayakunu, maka ada ilmu itu matluban, dituntut lidzatihi, bagi zatnya itu ilmu. Dan wawajatta, dan kau akan mendapatkan hu akan ilmu itu wasilatan, menjadi wasilah, perantara
ila daril akhirati, ke negeri akhirat, wa sa'adatiha, dan kebahagiaan akhirat. Dan ilmu itu juga menjadi wadari'atin, menjadi jalan ilal qurbi, kepada dekat minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita motivasi anak untuk belajar itu, deh, ilmu itu penting, langsung praktek aja. Walaupun kita kadang-kadang gini, nyontohin aja orang-orang, maaf ya, orang-orang yang nggak berilmu tuh deh, orang nggak berilmu tuh begitu, mau begitu, gitu. Nggak usah pakai dalil-dalil, Pak. Iya, supaya dia ngerti bahwa ilmu itu penting banget. Kalau udah begitu, biasanya dia termotivasi. Gitu. Cara motivasi anak buat belajar tuh. Perhatikan tuh, kenapa orang begitu, kerjanya begitu, Pak. Kenapa coba? Nggak punya ilmu, Pak. Kenapa nggak punya ilmu? Dulunya kali sekolahnya bangor misalnya, dulu kali bolos mulu. Mau kayak begitu? Ya enggak lah, hanya kudu belajar. Gitu. Jadi dalilnya langsung dia lihat bagaimana madaratnya orang nggak punya ilmu, dan bagaimana bahagianya orang punya ilmu tentang dunia atau tentang akhirat. Gitu. Supaya anak itu tertancap, oh iya ya, orang itu harus belajar ya. Kalau punya anak udah nancep begitu bahwa penting itu belajar, udah tinggal metik hasilnya, Pak. Wong kita juga kadang-kadang udah tua, merasa nggak penting ilmunya. Buktinya ngajinya aja pada males. Ngajinya malah, apalagi udah bisa baca kitab, udah apa jadi males ngajinya. Orang ngaji mah kata Rasul kan, belajar mah sampai dari apa? Al-Mahdi ya ilal ahdi, dari buayan sampai liang lahat. Untuk apa? Untuk dapat tadi tuh spesialisasi. Dan nanti kalau dunia modern, Pak, orang dicari itu karena spesialisasinya, Pak. Bukan karena apa-apanya. Semakin orang berspesialisasi sesuatu, makin dicari orang. Orang-orang nih ada servis apa tuh? Servis AC misalnya. Dia umum aja, tapi ada yang lebih, ini pasti orang dicarinya yang lebih ini. Saya mah khusus AC-nya, AC kantor, AC mesin mah nggak mau misalnya. Dia khusus. Wah, ini berarti orang udah spesialisasi ini, udah mantep nih. Biasanya lebih mahal yang begitu mah.